ketemu lagi dengan Buku Latte. Saya Ira Dan Ani. dan Mbak Ani. Kali ini kita akan membahas buku The Big Bang, In a Little Room, The Quest to Create New Universe. Kalau seperti saya tahunya Big Bang dari film yang ada Sheldon, film komedi sebetulnya itu. Tapi kali ini kita mungkin mau membahas yang agak serius, bagaimana penciptaan alam semesta. Kita mulai mungkin dari yang menulisnya ya Mbak Ani ya, Zia Merali. Siapa nih? Iya, jadi kalau misalnya ini orangnya cantik nih, masih muda juga. Oh, oke. Menyenangkan ya kalau lihat orang-orang yang muda terus kemudian berpikirnya tuh sangat dalam dan kemudian hal-hal yang mungkin nggak banyak orang sebetulnya yang memikirkan ini. Iya, betul. Jadi dia memang kerjanya, ya dia jurnalis ya. Jurnalis, dia juga pengarang gitu. Dan dia tentu saja dia punya gelar PhD di bidang fisika dan kosmologi. Terus dia ketulisannya tuh banyak di Nat Geo juga ada gitu. Ini kalau nggak salah memang bukunya baru satu ini, tapi ini bukunya menarik banget gitu. Karena dia tulis dengan gaya yang seru banget, lucu dan yang gembira gitu. Jarang menyenangkan ya. Nggak sampai serius-serius amat berarti. Iya, jadi justru dibangkitkan kesenangannya, ketertarikannya. Iya gitu. Jadi apa ya? Ya, pokoknya buku ini tuh beda lah gitu ya dengan buku-buku lain, kayak apalagi kalau misalnya kalau Sagan tuh masih agak-agak seru ya. Seru tapi memang ada seriusnya gitu ya, seru tapi serius. Kalau Hawking itu serius banget. Iya. Belum sanggup, maaf. Nah kalau ini tuh benar-benar happy aja gitu. Iya, jadi lucu gitu. Dia tuh menulis buku ini lucu dan asik lah kalau misalnya dibaca. Sayangnya belum diterjemahkan. Oke, nggak apa-apa. Sekalian latihan kalau gitu. Gimana nih ceritanya penciptaan alam semesta di buku ini? Ya, jadi memang dia sengaja ya, Big Bang in a Little Room gitu. Jadi dia tuh membayangkan kalau misalnya alam semesta itu kita recreate gitu di lab. Apa bisa gitu dengan pengetahuan dan teknologi yang kita udah punya sekarang gitu ya. Jadi dia membayangkan seperti di film Doraemon, kalau nggak salah ada tuh satu episode yang Nobita tuh pengen minta dibikinin gitu ya alam semesta, terus sama Doraemon tadat gitu kan, ini alat pembuat alam semesta gitu. Jadi seperti masak gitu. Berarti dengan energi listrik dan substansi-substansi kimia. Iya, jadi ini masukkan dulu atom-atom gitu. Terus diputar-putar, dikasih energi dan jadilah alam semesta gitu. Jadi kelanjutannya sih sampai akhirnya si Nobita itu dianggap Tuhan gitu sama penghuni alam semesta ini. Karena gitu. dia yang menciptakan. Karena dia yang menciptakan. Nah jadi si Merali itu membayangkan kalau misalnya seperti itu gitu. Jadi kita mencoba recreate Big Bang di lab, apa bisa gitu. Karena kan kita lihat sekarang itu Cina pun sudah bisa membuat matahari buatan kan. Oke, nanti saya akan cari tahu lagi tentang itu. Iya benar. Cina tuh udah berhasil bikin matahari buatan, walaupun aku nggak tahu ya berapa lama itu bertahan gitu ya. Jadi kan itu butuh energi sangat besar gitu. Jadi dan sekarang juga memang sudah ada proyek untuk membuat black hole, lubang hitam buatan. Ada juga, walaupun dengan segala macam kontroversinya ya. Gitu. Nah sekarang gimana kalau misalnya sekalian nih kita pikirin apa bisa nggak kita menciptakan alam semesta baru di dalam lab, katanya gitu. Alam semesta ini kan bukan cuma bumi dong berarti. Iya. Semua galaksinya, Semua galaksinya gimana ya? Tuh? Sebuah pemikiran yang nggak dibatasi oleh batas-batas, berarti mikirnya jangan kagok, jangan kecil, langsung aja gitu. Nah jadi untuk membuat alam semesta ini gitu. Akhirnya dia bertanya kepada para ilmuwan kan, dia wawancara, dia jurnalis juga kan. Dia tanya yang ilmuwan-ilmuwan yang terlibat dengan penelitian tentang Big Bang gitu, terus penelitian tentang kuantum, atom kuantum, udah gitu mengenai kosmologi, semuanya ditanya kira-kira gimana gitu. Bisa nggak gitu kalau misalnya kita menyediakan suatu kondisi khusus misalnya gitu. Nanti bisa nggak jadi semesta gitu menurut dia. Seru banget, makanya asik baca buku ini.
Tapi yang menarik buat saya ya di sini si jurnalis kan pasti rasa keingintahuannya juga sangat besar ya, makanya dia mungkin memulai dengan pertanyaan yang besar like why not, terus kemudian menemui para ilmuwan itu bertanya apakah ini mungkin apa enggak gitu kan, tapi bukan dengan niatan dulu untuk menegasikan Tuhan misalnya atau menegasikan agama, tapi pure dari rasa ingin tahunya itu. Iya, betul. Tapi tentunya pasti ada orang-orang yang mungkin berpikir kamu nggak main gitu kan? Percaya aja ini bahwa alam semesta ini diciptakannya oleh Tuhan. Ya betul. Nah Gimana itu juga salah satu keunikan buku ini ya. Dan ini The Quest of to Create New Universes ini tuh memang apa ya istilahnya provokatif ya. Ya benar. Weh, kamu kok masuk ke wilayah Tuhan gitu? Iya. Menciptakan alam semesta. Kebanyakan orang kan membayangkannya alam semesta ya pasti diciptakan oleh Tuhan gitu. Nah, tapi justru buku ini itu membahas suatu hal yang tidak dibahas di buku-buku lain ya tentang kosmologi, karena dia tuh benar-benar pengen tahu gitu ya. Karena kan ilmuwan yang terlibat di masalah kosmologi ini kan nggak semuanya ateis gitu. Justru sebagian besar itu orang beriman. Wow, oke. Ya gitu. Nah, terus dia pengen tahu kalau misalnya para ilmuwan ini ketika bekerja, ketika meneliti alam semesta, kemudian menemukan hal-hal yang seolah-olah wah ternyata memang alam ini otomatis gitu ya. Proses alam ini terjadi otomatis, berarti memang nggak perlu Tuhan untuk mengarahkan gitu. Ya, misalnya begitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, kira-kira kamu bersikap bagaimana secara agama yang kamu anut gitu. Itu kan menjadi kontradiktif. Secara beliefnya bagaimana? Secara beliefnya gimana? Nah, nggak semua buku tuh seneng ngebahas itu. Ya, karena topik sensitif banget. Makanya mungkin ini belum diterjemahin kali ke bahasa Indonesia. Padahal saya seru banget. Iya benar. Gitu. Jadi dia menanyakan itu kepada banyak ilmuwan gitu kan. Gimana kalau misalnya terjadi konflik seperti itu gitu. Apakah kamu akhirnya jadi ateis gitu atau kamu tetap beriman atau gimana. Nah terus ya jawabannya tuh menarik ternyata gitu. Jadi kita sebagai orang awam juga mengira kan kalau misalnya ilmuwan udah pintar-pintar tuh udah pasti ateis gitu ya. Kebanyakan gitu kan, asumsinya begitu. Karena bisa membuktikan dan metodologinya bisa dipertanggungjawabkan gitu, bukan hanya berdasarkan belief semata gitu. Jadi kita kan selalu nganggapnya begitu, padahal enggak gitu. Jadi ternyata kebalik. Yang ateis itu sedikit, lebih banyaknya yang beriman gitu. Cuma memang orang beriman juga beda-beda kan, gitu ya. Pertama tingkatan kesolehannya gitu misalnya beda-beda. Terus kedua konsep Tuhannya juga beda-beda kan. Gitu, jangankan yang beda agama, yang seagama pun kadang-kadang kan ada perbedaan gitu. Nah, jadi kebanyakan ilmuwan yang beriman itu tetap beriman karena memang menganggap ya Tuhan wilayahnya lain gitu. Dipisahkan. Iya, maksudnya gini. Jadi fisika itu ya tentang fakta kan, fakta-fakta materi empiris. Tapi Tuhan kan lebih dari itu. Gitu. Iya kan, jadi Tuhan itu melibatkan segala potensi hidup kita lah gitu, misalnya juga masalah seni misalnya gitu kan, masalah rasa beriman itu kan nggak bisa diukur gitu. Jadi menurut mereka ya Tuhan kan di wilayah yang di luar itu gitu, beda beyond gitu. Bukan hanya sekedar separated tapi beyond gitu. Jadi apa masalahnya gitu kalau buat yang beriman gitu. Saya meneliti sesuai bukti empiris ya empiris gitu, nggak ada masalahnya dengan keyakinan saya terhadap Tuhan katanya begitu. Apalagi yang dibahas kira-kira di buku ini untuk membuktikannya, atau mungkin beberapa pointer yang menarik yang dia dapat dari para ilmuwan yang diwawancarai? Nah jadi begini, justru yang lucunya ya dia menemukan bahwa yang kesulitan ketika meneliti alam itu justru para ateis gitu, bukannya para ilmuwan yang beriman. Maksudnya orang yang beriman udah santai aja gitu kan. Nah justru yang ateis ini yang karena mereka tidak mau kan ada konsep bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan gitu, akhirnya mereka mencari penjelasan lain ya, misalnya Big Bang. Big Bang itu sudah merupakan teori yang hampir solid lah gitu ya. Jadi buktinya udah sangat kuat gitu secara fakta, itu sudah sulit dibantahkan bahwa memang alam semesta itu berawal dari Big Bang. Gitu. Nah, terus karena Big Bang itu istilahnya itu kan suatu awal penciptaan. Berarti kan jadi
itu tuh sejajar paralel gitu, dianggap paralel dengan perkataan kitab suci bahwa alam semesta itu diciptakan, ada awalnya, Ya. gitu. Nah, jadi peristiwa Big Bang ini justru menguntungkan gitu untuk para yang orang-orang yang beriman gitu bahwa alam semesta itu diciptakan gitu. Karena sudah ada di kitabnya kan. Iya gitu. Jadi kan di kitab kan diciptakan oleh Tuhan. Ya. Jadi terbukti bahwa alam semesta itu terbentuknya tuh ada awalnya, yaitu Big Bang. Nah gitu. Nah, berarti kan itu paralel gitu kan. Oh bener dong diciptakan. Nah yang ateis nggak suka kan? Karena seperti ada seseorang atau sesuatu yang mengkontrol, yang menentukan kapan mulainya. Iya gitu. Jadi gitu. Iya. Si kun fayakun itu ya. Kalau misalnya di Islam kan seperti Iya, itu. betul. Nah, ateis kan nggak suka gitu. Iya. Dicarilah penjelasan lain. Tapi menarik ya, berangkat dengan pokoknya gimana caranya supaya saya membuktikan bahwa tidak ada yang lebih, yang beyond, yang the force gitu. Iya. Ini harusnya bisa tercipta secara otomatis. Nah, jadi dicarilah penjelasan yang tidak membutuhkan titik awal. Iya. Nah, itu macam-macam tuh. Iya. Misalnya, nggak perlu ada Big Bang gitu misalnya. Jadi awalnya itu bisa berupa kan kalau Big Bang itu ada titik singularitas gitu kan disebutnya. Singularity ya. Gitu. Nah, terus nggak perlu ada singularity ini gitu. Itu bisa kalau misalnya seluruh alam semesta itu tadinya tuh sangat dingin tapi tidak sampai membeku. Jadi istilahnya namanya super freezing, super cooling. Gitu. Bisa kalau misalnya gitu. Kan ceritanya alam semesta itu kita amati sekarang kan mengembang, inflated. Iya. Gitu, dan berkembang gitu ke segala arah gitu. Kakaknya kenapa dulu tuh dipikirnya Big Bang kan, jadi pasti kalau sekarang lagi mengembang, dulu kan pasti ada titiknya, titik gitu, gitu. Nah terus dibilang enggak gitu, itu nggak perlu begitu, asal dulu tuh semuanya super dingin gitu ya, terus nanti ada apa istilahnya, terus diturunkan pelan-pelan, terus nanti tiba-tiba ada cracknya gitu ya, ada titik klimaksnya gitu, terus nanti dia nanti mengembang itu nggak perlu ini, pokoknya tidak perlu ada force yang seperti itu katanya itu gitu. Cuma untuk mendukung teori supercooling itu harus ditemukan satu benda yang namanya monopol, disebutin di buku ini. Monopol itu maksudnya gini, kalau misalnya magnet kita potong-potong, dia kan saling ada positif negatif negatif. Ada yang nempel, ada yang bertolak belakang. Karena positif negatif. Iya. Magnet itu mau kita potong sampai kecil pun gitu ya, sampai ukuran atom pasti ada positif negatif. Sampai atom pun ada positif negatifnya kan. Inti positif, elektron negatif gitu. Nah, monopol ini adalah satu benda yang nggak ada pasangannya. Ada positif pasangannya doang atau negatif doang gitu. Monopol. Bukan atom berarti. Ya, itu jadi secara teori something lah gitu ya, something yang tidak ada pasangannya. Harusnya kalau misalnya supercooling itu terjadi, alam semesta kita dipenuhi dengan itu katanya gitu. Jadi istilahnya tuh kayak produk gagal gitu ya. Kalau yang lain pasangan-pasangan gitu. Dia jomblo sendiri gitu. Semoga tidak diinterpretasikan yang lain ini antara yang gagal dan yang sukses. Oke, Mbak. Ya pasti itu. Jadi lucu banget sih. Oke, salah gitu ya. Jomblo tidak gagal, sorry. Pokoknya jadi seperti itu ya. Jadi harusnya di alam semesta ini ada banyak monopol, tapi nggak ketemu sampai sekarang gitu. Jadi teori supercooling itu kurang didukung gitu. Gitu. Tapi ya karena ateis nggak pengen kan, akhirnya dicari ke sana gitu. Cuma ya kayak tadi kurang bukti gitu. Terus nanti nyari lagi ke arah yang lain gitu ya. Kalau gitu teorinya yang lain deh begini. Tapi sama juga ya, nanti teori yang muter ke sana tuh tetap aja menabrak tembok gitu lah ya. Berarti sebetulnya sampai sekarang nih masih belum dianggap sukses si eksperimen Big Bang ini mengkondisikan sebuah environment yang menjadi universe. Nah, jadi ada banyak misteri. Misalnya gini, misteri-misteri yang misalnya gini, kalau misalnya terjadi Big Bang, Big Bang, terus otomatis nih, misalnya nggak ada yang ngatur ya, otomatis kan dari sejak Big Bang terus tahu nanti terjadi evolusi, bla 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 bla, terjadi alam semesta, bumi, terus bumi akhirnya ada manusia gitu, itu kan dianggapnya tuh semua tuh otomatis gitu kan dari sejak Big Bang. Ini hanya dimungkinkan eksperimen seperti ini hanya bisa dimungkinkan sekarang
karena sudah ada quantum computer kali ya. Belum nyampe. Belum nyampe. Waduh, Belum ketemu. nanti kalau udah ketemu si quantum computer bisa Gimana? lebih cepat lagi nih simulasinya. Ya, Kan berarti simulasinya. mensimulasikan sekian billion years. Tapi nanti ada ini ya, ada flow-nya juga gitu. Oke, gimana? Nah, jadi tadi Big Bang itu kan dianggap otomatis ya, begitu. Tapi sebenarnya nggak otomatis gitu. Jadi ada banyak hal kebetulan yang tidak bisa dijelaskan kalau misalnya sekadar Big Bang yang terjadi otomatis gitu. Jadi misalnya seperti kenapa atom itu punya kekuatan yang begitu stabil ya, sangat pas, sehingga mereka itu bisa membentuk atom. Kalau misalnya ikatannya itu terlalu kuat, mereka tuh nggak akan jadi atom, jadi saling menyatu aja semua, jadi sup gitu. Tapi bisa jadi atom. Ya. Padahal kalau misalnya terlalu longgar pun dia nggak jadi atom Nggak juga. jadi apa-apa. Ada hal yang presisi yang masih belum bisa dikontrol atau dibuktikan dari simulasi. Dari simulasi kalau misalnya di komputer ya, gitu. Nah terus juga kenapa katanya kan kalau Big Bang meledak gitu ke segala arah harusnya semuanya sama dong, rata, ya kan? Rata dong gitu. Tapi kenapa alam semesta itu ada macam-macam, kelampi gitu, kelampi. Iya. Ada daerah yang padat gitu dan akhirnya di situ bisa jadi alam semesta, bisa jadi tata surya, galaksi. Ada planet-planet yang kemudian berputar secara reguler. Dan ada yang daerah-daerah yang memang kosong gitu, sepi gitu. Padahal kan kalau misalnya dia meledak harusnya semua rata gitu. Kok bisa begitu? Itu nggak bisa dijelaskan. Belum bisa dijelaskan gitu. Terus juga kenapa kita manusia bisa hidup di bumi dan kenapa bumi itu pas banget dengan jarak matahari, nyaman gitu. Kalau kita maju sedikit kita kebakar, mundur dikit kita beku. Ini bukan hanya kebetulan aja ya Mbak, mungkin aja kita produk sukses, survive. Tapi ya mungkin kita ada di tempat lain yang ya wassalam, kamu produknya udah kejauhan dari matahari, kedinginan, mati gitu. Iya, tapi ya gitu. Jadi gini, kalau kebetulan kok kebetulan banget. Banyak banget kebetulannya. Jadi istilahnya favorable gitu. Sampai seolah-olah kita tuh disimpan di sini oleh sesuatu gitu kan. Dengan yang memang dengan tujuan tertentu gitu. Memang diatur supaya kita muncul gitu. Ya kan? Antropik gitu. Maksudnya jadi nah ini hal-hal ini justru ateis yang kesulitan kan. Iya. Gitu kalau karena berangkatnya mungkin dari nggak pengen ada Tuhan dulu kali. Iya, karena kayak gitu. Jadi mereka tuh susah membantah gitu karena terlalu banyak kebetulannya itu terlalu presisi gitu. Ya kan? Menarik banget ya. Keingintahuan terhadap sesuatu yang besar itu, terus kemudian memajukan ilmunya juga. Iya, gitu. Tidak selalu sukses menemukan sesuatu itu, tapi ya dicari lagi. Sebetulnya spirit itu ya yang diperlukan oleh kita semua ya. Terus mencari, tidak hanya menerima apa yang sudah ada, karena mungkin berubah, mungkin salah, mungkin benar orang lain. Oke. Iya, jadi kalau misalnya kesimpulan buku ini pada akhirnya gitu ya. Iya. Gitu. Bahwa mau dia beriman ataupun ateis itu sebenarnya kurang relevan gitu. Ya, karena penolakan ateis terhadap konsep bahwa pasti ini ada yang mendesain gitu ya. Itu kan malah membuat kita jadi makin maju juga kan. Jadi nggak mau mencari yang ini, akhirnya jadi bidang ini dikembangkan, dicari. Selama mencari itu pun ada penemuan-penemuan penting yang berguna buat kita kan. Iya gitu. Sedangkan yang beriman juga akhirnya jadi nggak terlalu gampang gitu kan. Maksudnya Tuhan begini udah selesai gitu, enggak kan gitu. Dan yang terpenting mungkin tidak terlalu cepat menyalahkan orang lain kayaknya. Iya gitu. Jadi ya udah malah kita bareng cari gitu. Itu semangat itu justru yang paling penting di tulis di buku ini begitu. Semangat meneliti terus, semangat memelihara keimanan jika memang sudah memilih bahwa kita orang yang beriman, dan semangat untuk berdiskusi secara sehat terus ya. Betul. Penting banget teman-teman dibaca, jangan khawatir bahasa Indonesia atau jangan khawatir seperti yang serius, tapi sebetulnya enaknya dibaca terus kemudian didiskusikan dengan jangan baperan. Jangan baperan. Iya. Oke, silakan dibaca bukunya, udah ada resumennya juga ya di Bukolate. Udah dong. Mungkin kalau misalnya mau baca itunya dulu terus kemudian berdiskusi lebih lanjut, nanti pastinya kayaknya akan ada lagi buku-buku lain yang akan menyusul yang bisa direlasikan dengan yang ini ya Mbak Ani ya? Pastilah. Oke, kita tunggu kalau gitu episode-episode berikutnya. Sampai ketemu, Bukolate.